Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ibu Guru Uswatun. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu bagaimana kabarnya dari anak-anak Ibu. Kalau Ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Kalian semua menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, Allahu Akbar. Bisa? Mari kita praktekkan sama-sama. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin mengingatkan untuk selalu melaksanakan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, yang kelima, membatasi interaksi. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ayo salah satu pimpin doa untuk hari ini. Ya, kamu silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran dari anak-anak Ibu hari ini. Ibu absen dari yang pertama ya. Tina hadir, Doni hadir, Siska hadir, Arif hadir nggak? Hadir, Alhamdulillah lengkap semuanya. Anak, perlu kita ingat bahwa kita datang ke sekolah untuk belajar dan pulang membawa ilmu. Jadi pada saat belajar, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh agar ilmu itu dapat terserap di dalam pikiran kita. Meningkatkan rasa nasionalisme atau rasa cinta kita terhadap negara kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat kebangsaan. Indonesia Raya, Ibu akan membahas materi yang akan kita pelajari hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai karya imajinatif 2 dimensi. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengenal apa itu karya imajinatif 2 dimensi, langkah-langkah pembuatannya, dan juga cara menggambar karya imajinatif 2 dimensi. Ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran picture and picture. Masih semangat anak-anak?
Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang karya imajinatif dua dimensi. Sebelum kita belajar karya imajinatif dua dimensi, kita belajar karya imajinatif dulu yuk. Apa sih karya imajinatif itu? Karya imajinatif adalah suatu karya yang berasal dari imajinasi atau bayangan seseorang. Tina disuruh menggambar bebas oleh guru. Kemudian Tina memikirkan atau membayangkan karya yang akan dibuat. Misalnya, Tina membayangkan ingin membuat rumah. Setelah dibayangkan, Tina akhirnya menggambar rumah pada lembar kerjanya. Jadi, pertama dibayangkan terlebih dahulu apa yang akan dibuat. Setelah dibayangkan, baru dibuat hasil karyanya. Hasil karya ini berdasarkan imajinasi yang tadi dipikirkan. Nah, itulah yang dinamakan karya imajinatif, yaitu karya yang berasal dari imajinasi seseorang. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya, setelah kalian mengenal karya imajinatif, sekarang Ibu akan mengajak kalian mengenal karya imajinatif dua dimensi. Apa sih Bu Guru karya imajinatif dua dimensi itu? Karya imajinatif dua dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang dan lebar. Karya seni ini hanya bisa dilihat dari satu arah. Bu Guru punya gambar rumah. Rumah ini adalah hasil karya ya nak. Rumah ini hanya memiliki panjang dan juga lebar. Nah, itulah yang dinamakan karya imajinatif dua dimensi. Selain itu, karya seni ini hanya dapat dilihat dari satu arah saja. Maksudnya hanya dapat dilihat dari depan. Tidak bisa dilihat dari samping kanan, samping kiri, atau dari belakang. Jadi hanya bisa dilihat dari depan saja. Seperti gambar di samping, ada gambar A, B, dan C. Semuanya dapat dilihat dari depan saja. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh karya imajinatif dua dimensi. Yang pertama adalah lukisan. Yang kedua adalah gambar yang telah diberi teknik gradasi. Yang ketiga adalah batik. Ketiga gambar tersebut termasuk karya imajinatif dua dimensi karena hanya dapat dilihat dari depan saja dan hanya memiliki panjang dan lebar. Itulah yang dinamakan karya imajinatif dua dimensi. Selanjutnya, Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang telah Ibu sampaikan di awal tadi, yaitu picture and picture. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Ini merupakan gambar-gambar langkah pembuatan karya imajinatif dua dimensi. Yuk, coba urutkan langkah-langkah pembuatannya supaya menjadi karya imajinatif dua dimensi. Yang mana urutan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ayo Arif, coba urutkan dari gambar keberapa yang merupakan langkah pertama dan seterusnya. Dari gambar berapa? 2, 3, 4, 1. Semua luar biasa. Nah, kalian semua sudah mengurutkan langkah-langkah pembuatan karya imajinatif dua dimensi. Di sini Ibu akan memperjelas urutan yang benar mengenai langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua, membuat sketsa menggunakan pensil. Yang ketiga, menyempurnakan gambar. Dan yang keempat, menggunakan pensil warna atau krayon. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, buku gambar. Yang kedua, pensil untuk membuat sketsa. Yang ketiga, pensil warna atau krayon. Dan yang keempat, yang paling penting, siapkan pikiran untuk berimajinasi. Anak-anak,
Kalian tadi sudah belajar mengenai apa itu karya imajinatif, apa itu karya imajinatif dua dimensi, dan bagaimana langkah-langkah pembuatan gambar imajinatif dua dimensi. Kira-kira apa yang dapat kalian tangkap dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Iya, Siska, benar sekali. Karya imajinatif dua dimensi hanya dapat dilihat dari depan saja. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa karya imajinatif adalah suatu karya yang berasal dari imajinasi atau bayangan seseorang. Karya imajinatif dua dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari depan saja. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama menentukan tema, yang kedua membuat sketsa menggunakan pensil, yang ketiga menyempurnakan gambar, dan yang keempat menggunakan pensil warna atau krayon. Yang perlu dipersiapkan, yang pertama buku gambar, yang kedua pensil untuk membuat sketsa, yang ketiga pensil warna atau krayon, dan yang keempat yang paling penting siapkan pikiran untuk berimajinasi. Mana pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Ya Doni, wah sangat menarik ya. Siska? Wah tidak sabar ingin menggambar ya. Hari ini kalian mengikuti pembelajaran dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dalam hal menuntut ilmu, kita tidak boleh bermalas-malasan. Paham ya anak-anak? Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas mengenai karya imajinatif 3 dimensi. Untuk tugas individu, silakan membuat gambar imajinatif 2 dimensi yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Seperti biasanya, sebelum menutup pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Mari anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Doni pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak-anak, sampai berjumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.